Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Fatoni dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dan enzim. Yang pertama, metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme yaitu serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung pada sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk keberlangsungan hidupnya. Contohnya pada pernapasan dan pencernaan. Selain metabolisme, ada juga enzim. Enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, antara lain yaitu suhu, perubahan pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat-zat pengikat atau aktivator, dan zat-zat penghambat atau inhibitor. Yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi pada suatu enzim dapat menyebabkan denaturasi, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Kemudian yang kedua, perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Dan perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada suatu enzim. Nah, yang ketiga ada konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan makin meningkat. Yang keempat, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi sehingga meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim tetap. Yang kelima, ada zat-zat pengikat atau aktivator. Aktivator yaitu zat yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat suatu reaksi enzim. Contohnya, ada garam dan logam. Kemudian ion-ion logam. Nah, yang keenam atau yang terakhir ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kemudian ada macam-macam metabolisme. Metabolisme terbagi menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, yang pertama ada katabolisme. Katabolisme merupakan suatu reaksi perombakan senyawa kompleks yang menjadi molekul-molekul sederhana dengan menghasilkan energi. Contohnya, ada peristiwa pernapasan atau respirasi. Katabolisme juga disebut sebagai reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua ada anabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa kompleks dari molekul-molekul sederhana yang membutuhkan energi. Contohnya fotosintesis. Anabolisme ini disebut juga dengan reaksi endoterm atau reaksi yang memerlukan panas atau energi. Katabolisme terjadi pada mitokondria. Bahan respirasinya yaitu makanan atau karbohidrat yang melalui proses pencernaan sehingga menjadi sari-sari makanan atau glukosa. Kemudian glukosa akan dibawa oleh pembuluh darah ke sel bersamaan dengan oksigen untuk direspirasi. Nah, respirasi juga dibagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Respirasi ini terjadi pada semua makhluk hidup yang bersel banyak. Contohnya kita pada manusia. Hasil dari yang dirombaknya yaitu glukosa atau C6H12O6 ditambah oksigen atau O2
yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 ditambah uap air atau H2O, kemudian ditambah energi 38 ATP. Nah, ada juga respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi ini terjadi pada makhluk hidup yang bersel satu, contohnya pada jamur dan bakteri. Nah, hasil yang dirombatnya yaitu ada glukosa atau C6H12O6 yang menghasilkan alkohol atau C2H5OH, ditambah karbon dioksida atau CO2, kemudian ditambah energi sebesar 2 ATP. Nah, kemudian respirasi anaerob disebut juga fermentasi. Bahan yang dirombaknya yaitu glukosa. Fermentasi dibagi menjadi dua macam, ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol terjadi pada jamur atau ragi. Contohnya yaitu ragi tape atau disebut Saccharomyces cerevisiae. Nah, hasil perombakannya yaitu polisakarida. Sebagai contohnya yaitu ketan, kemudian diberi ragi sehingga rasanya menjadi manis yang menghasilkan glukosa atau C6H12O6. Kemudian ditutupi hingga rapat sehingga jalur oksigen tidak masuk dan menghasilkan alkohol atau C2H5OH ditambah karbon dioksida atau CO2 ditambah juga energi sebesar 2 ATP. Nah, kemudian ada juga fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada manusia bila aktivitas manusia terlalu capek sehingga tubuh akan merasa kekurangan oksigen yang mengakibatkan tubuh menjadi letih atau pegal-pegal. Nah, dikarenakan asam laktat terlalu menumpuk. Hasil perombakannya yaitu glukosa atau C6H12O6 menghasilkan asam laktat atau C3H6O3 ditambah energi sebesar 2 ATP. Nah, di respirasi anaerob hanya memiliki 2 ATP. Kenapa hanya memiliki 2 ATP? Karena pada respirasi anaerob ini hanya melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis dan kedua transfer elektron. Pada tahap glikolisis, perombakan glukosa menghasilkan molekul asam piruvat ditambah NADH, kemudian ditambah energi sebesar 2 ATP. Nah, kemudian transfer elektron. Transfer elektron menghasilkan NAD+ yang berasal dari NADH, dan NAD+ ini kembali ke tahap glikolisis. Pertama-tama, kupas dulu kulitnya sampai bersih. Pastikan bagian kulitnya tidak tersisa sedikit pun. Kemudian bersihkan kembali dengan cara menyisir supaya tidak licin. Cuci bersih berulang-ulang hingga airnya benar-benar bening. Setelah itu, masukkan singkong ke dalam panci yang beralaskan air. Tutup pancinya hingga rapat dan nyalakan kompornya.
matang, pindahkan singkong ke dalam wadah apapun. Asal jangan di tanah ya guys. Lalu dinginkan singkong hingga benar-benar dingin. Sebelum mengaplikasikannya ke singkong, kita bubuk-bubuk dulu raginya. Sambut asalnya direka-reka. Nah, setelah dingin, pindahkan ke dalam panci. Lalu, taburi dengan ragi. Pastikan menaburinya dengan merata ya guys. Setelah ditaburi, tutup panci dengan rapat. Nah, akhirnya tape singkong siap disantap.